Yes, alhamdulillah kabar gembira bobotoh Persib dapatkan rejeki nomplok, Bojan Hodak kirim pesuar keras untuk gelar juara musim ini usai Maung Bandung tanpa kekalahan sampai detik ini di Liga 1. Sampai katakan hal ini ke publik dan Persebaya yang ada di puncak klasemen. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Pernyataan keras dan jujur Nick Kuipers usai laga krusial Persib versus Barito tadi malam beri sindiran keras ke PT LIB dan PSSI karena hal aneh ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Pernyataan berkelas Tirone Del Pino yang bisa bikin rival Persib auto panas dingin mendengarnya. Ungkap satu rahasia besar ini yang bisa buat bobotoh sangat puas dan bangga. Simak fakta bahagianya berikut ini. Benar-benar respect coach, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan buat pernyataan mengejutkan ini usai timnya kalah dramatis tadi malam. Pecinta sepakbol Indonesia auto dibuat takjub mendengar ucapannya. Begini penjelasannya. Insiden cedera parah Deddy Kusnandar, bobotoh kecam rumput lapangan yang jadi sorotan setelah laga unbeaten Persib. Setelah Persib sukses melanjutkan rekor unbeaten, bobotoh terkejut dengan insiden cedera parah yang dialami Deddy Kusnandar. Apakah rumput lapangan menjadi penyebabnya? Temukan reaksi bobotoh dan analisis terkait kondisi lapangan yang memicu kontroversi. Begini beritanya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah kabar gembira bobotoh Persib dapatkan rejeki nomplok, Bojan Hodak kirim pesuar keras untuk gelar juara musim ini usai Maung Bandung tanpa kekalahan sampai detik ini di Liga 1. Sampai katakan hal ini ke publik dan Persebaya yang ada di puncak klasemen. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Kemenangan Persib atas Barito Putra tidak hanya memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka menjadi 14 pertandingan, tetapi juga memberi tekanan kepada Persebaya yang saat ini memimpin puncak klasemen. Dengan tambahan 3 poin, Persib kini mengoleksi 32 poin dari 14 laga, hanya terpaut 2 angka dari Persebaya yang mengumpulkan 34 poin dari 15 pertandingan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan keyakinannya bahwa timnya adalah satu-satunya pesaing serius Persebaya dalam perebutan gelar. Persebaya melakukan perekrutan bagus di musim ini dan mereka kuat sebagai tim, kata Hodak. Mereka lapar, mereka bagus, dan sedikit dinaungi keberuntungan yang memang diperlukan dalam sebuah tim, lanjutnya. Hodak juga menyoroti pentingnya menjaga performa tim, mengingat dalam perjalanan liga seringkali ada faktor-faktor tak terduga seperti cedera pemain atau perubahan momentum. Karena di liga bisa saja ada pemain cedera, ada momen naik turun. Bagi kami penting untuk melihat bagaimana performa di bulan Desember ini. Jika bisa menutupnya dengan baik, maka besar kemungkinan kami bisa menyaingi Persebaya di liga, ungkapnya. Di laga selanjutnya, Persib akan menghadapi Persita Tangerang di Stadion GBLA pada Senin 22 Desember 2024. Apakah Persib bisa terus menjaga performa mereka dan merebut posisi teratas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pernyataan keras dan jujur Nick Kuipers usai laga krusial Persib versus Barito tadi malam beri sindiran keras ke PT LIB dan PSSI karena hal aneh ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Nick Kuipers memberikan komentar terkait buruknya kondisi Stadion Sultan Agung, Bantul yang menjadi venue pertandingan antara Barito Putra dan Persib Bandung. Meskipun Persib berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, pemain asal Belanda ini mengungkapkan bahwa kondisi lapangan sangat buruk
sehingga menyulitkan tim untuk mengembangkan gaya bermain mereka. Ya, pertandingan yang benar-benar sulit. Kami tahu seperti yang pelatih katakan bahwa kami akan datang ke sini dan bermain dalam pertandingan yang sangat berat. Terutama dengan kondisi lapangan, saya pikir sangat sulit untuk bermain dengan gaya bermain kami, ujar Nick. Lebih lanjut, Nick menilai bahwa Stadion Sultan Agung tidak layak digunakan sebagai venue pertandingan jika kondisi lapangannya tetap seperti itu. Ia menjelaskan bahwa banyak pemain yang mengalami cedera pada ankle tanpa ada kontak fisik dengan pemain lain yang menunjukkan bahwa kondisi lapangan sangat berbahaya. Menurut saya, sebenarnya tidak boleh menggelar pertandingan di lapangan seperti ini karena banyak pemain mengalami masalah pada ankle-nya tanpa ada kontak dengan pemain lain, tegas Nick. Apa pendapat Anda mengenai kondisi stadion ini? Apakah Anda setuju dengan pendapat Nick Kuipers bahwa stadion ini tidak layak digunakan untuk pertandingan profesional? Tulis komentar Anda di bawah. Pernyataan berkelas Tirone Del Pino yang bisa bikin rival Persib auto panas dingin mendengarnya. Ungkap satu rahasia besar ini yang bisa buat Bobotoh sangat puas dan bangga. Simak fakta bahagianya berikut ini. Tirone Del Pino mengungkapkan ambisinya bermain untuk Persib Bandung, yakni untuk membawa klub kebanggaan warga Jawa Barat tersebut menjadi juara back-to-back di Liga Indonesia. Ia merasa bersyukur atas performa impresif yang ia tunjukkan sejauh ini dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan bermain di tim ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan selalu percaya kepadanya. Tetap di jalur ini, tetap bekerja keras, tetap rendah hati dan selalu mencoba membantu tim setiap pekannya, ujar Tirone Del Pino. Pemain asal Las Palmas ini menambahkan bahwa keinginannya untuk menjadi juara bersama Persib selalu ada dalam pikirannya. Meskipun ia menyadari tantangannya sangat besar, Tirone tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan berkontribusi bagi tim agar bisa meraih gelar back-to-back. Saya ingin menjadi juara bersama Persib. Ini ada di benak saya. Saya tahu ini sulit, tapi saya akan melakukan yang terbaik dan berkontribusi bagi tim untuk mendapatkan gelar back-to-back. Tutup Tirone, yang kini menjadi top scorer sementara Persib. Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib mampu mempertahankan jalur positif mereka dan meraih gelar back-to-back? Tulis komentar Anda di bawah. Benar-benar respect coach, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan buat pernyataan mengejutkan ini usai timnya kalah dramatis tadi malam. Pecinta spakbol Indonesia auto dibuat takjub mendengar ucapannya. Begini penjelasannya. Meski timnya kalah tipis 1-2 dari Persib Bandung, Coach Rahmat Darmawan, Coach RD tetap memberikan apresiasi terhadap performa Barito Putra dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, pada Rabu 18/12/2024. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Coach RD juga mengungkapkan rasa simpatinya terhadap Deddy Kusnandar, gelandang Persib yang cedera kaki setelah hanya 2 menit bermain di babak kedua. Saya ucapkan selamat kepada Persib Bandung atas kemenangan mereka. Kami juga sangat bersimpati untuk Deddy Kusnandar. Jujur, saya agak terpukul karena saya cukup lama bekerja sama dengannya. Semoga ia lekas pulih, ujar Coach RD menunjukkan empati terhadap mantan anak asuhnya. Meskipun hasil pertandingan tidak memihak, Coach RD merasa anak asuhnya telah menunjukkan permainan yang baik. Mereka berhasil mengontrol permainan dan meredam beberapa keunggulan Persib. Kami mampu mengontrol permainan dan meredam beberapa keunggulan Persib. Bahkan ada beberapa peluang yang hampir berbuah gol. Secara keseluruhan, kami menjalankan game plan yang sudah direncanakan dalam latihan, tambahnya. Coach RD juga menekankan pentingnya evaluasi sebagai bagian dari proses tim untuk memperbaiki permainan mereka. Meski hasilnya belum berpihak kepada kami, ini menjadi motivasi untuk pertandingan selanjutnya. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun.
Evaluasi adalah bagian dari proses kami untuk memperbaiki permainan, tegasnya. Barito Putra kini akan berfokus pada perbaikan dan persiapan untuk pertandingan selanjutnya, dengan harapan bisa meraih hasil yang lebih baik. Insiden cedera parah Deddy Kusnandar, bobotoh kecam rumput lapangan yang jadi sorotan setelah laga unbeaten Persib. Setelah Persib sukses melanjutkan rekor unbeaten, bobotoh terkejut dengan insiden cedera parah yang dialami Deddy Kusnandar. Apakah rumput lapangan menjadi penyebabnya? Temukan reaksi bobotoh dan analisis terkait kondisi lapangan yang memicu kontroversi. Begini beritanya. Kemenangan Persib Bandung atas Barito Putra dengan skor 2-1 di pekan 15 Liga 1 musim 2024/25 mendapat reaksi beragam dari bobotoh pendukung setia Maung Bandung. Kemenangan ini terasa mahal karena insiden cedera parah yang dialami oleh Deddy Kusnandar yang harus dievakuasi dengan ambulans dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Meski merasa bangga dengan hasil positif timnya, bobotoh tampak sangat perhatian terhadap kondisi Deddy Kusnandar. Beberapa akun media sosial bobotoh mengungkapkan dukungan dan doa untuk pemulihan Deddy. Kemenangan yang mahal lekas pulih adado, tulis akun @Melerski, sementara akun @day_santana82 menambahkan enggal damang kanggo Deddy Kusnandar. Dalam kurung, semoga cepat sembuh untuk Deddy Kusnandar. Selain itu, beberapa bobotoh juga mengkritik kualitas lapangan Stadion Sultan Agung yang dianggap bermasalah. Salah satunya akun Wahab_Garba yang menyebut jukut lapangannya alus jang parab embe rumput lapangannya buruk untuk pemain. Di sisi lain, para pemain Persib Bandung juga mendedikasikan kemenangan ini untuk Deddy Kusnandar. Tyrone Del Pino, salah satu pemain asing Persib, mengungkapkan perasaan campur aduk setelah pertandingan. Meskipun merasa senang dengan hasil kemenangan, Tyrone mengungkapkan kesedihannya terkait cedera Deddy Kusnandar. Ini 3 poin yang sangat penting, tapi saya sedih dengan cedera Deddy Kusnandar. Saya doakan yang terbaik untuk Deddy, semoga dia kembali dengan kuat, ujar Tyrone Del Pino, seperti yang dikutip dari video yang diposting oleh akun Instagram @persib setelah laga. Alhamdulillah, semangat api menyala. Ini dia yang bikin bahagia jelang lawan Jepang. Calvin Verdonk optimis Kevin Dix bakal matikan Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo. Simak pernyataan dari bek kelas dunia Calvin Verdonk yang mimin jamin kalian akan puas bahagia ketika mendengarnya. Bintang timnas Indonesia, Calvin Verdonk, menyambut baik kehadiran Kevin Dix di skuad Garuda jelang melawan Jepang. Pasalnya Verdonk percaya kualitas Dix saat ini mampu mengantisipasi pemain-pemain hebat dari Jepang seperti Kaoru Mitoma hingga Takefusa Kubo. Pemain yang saat ini bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen itu dipastikan akan bermain saat timnas Indonesia menghadapi Kaoru Mitoma dan kawan-kawan. Menurut Verdonk, kehadiran Dix akan menambah kekuatan bagi skuad Garuda untuk meraih poin nanti. Saya pikir kehadiran Dix bagus untuk tim. Saya mengenalnya sejak lama dan pernah bermain bersamanya di Feyenoord. Jadi saya tahu kualitasnya, ujar Verdonk kepada awak media di Jakarta. Menurut saya, dia adalah pemain top. Saya pikir menyenangkan untuk memilikinya saat melawan Jepang, tambahnya. Dix sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah disumpah pada Jumat di Denmark. Supporter timnas Indonesia sempat bertanya-tanya apakah dirinya akan bisa bermain melawan Jepang dan Arab Saudi atau tidak, tetapi Shin Tae-yong sudah memastikan bahwa bek 28 tahun itu akan bermain nanti. Pengalaman segudang dari Dix diharapkan bisa membantu timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat di ajang kali ini. Sebagaimana diketahui, skuad Samurai Biru, julukan timnas Jepang, dihuni oleh nama-nama besar yang sudah malang melintang di Eropa, seperti Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, Yuto Nagatomo, dan lainnya. Dia Dix punya pengalaman untuk bermain menghadapi para pemain seperti Mitoma dan Kubo.
Saya pikir dia bisa membantu tim dengan pengalaman itu. Pungkas Verdonk. Shin Tae-yong lakukan langkah super cerdas ini. Nggak boleh aneh-aneh dan eksperimen formasi lagi. Jay Idzes wajib jadi kapten timnas Indonesia saat hadapi Jepang. Ini yang akhirnya ditunggu-tunggu, fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Jay Idzes dipastikan akan menjadi kapten timnas Indonesia saat melakoni laga melawan timnas Jepang. Sebelumnya, Shin Tae-yong mendapat kritik keras dari para penggemar Garuda akibat keputusannya. Kritik keras itu didapat oleh Shin saat tim Merah Putih baru saja mengakhiri laga kontra timnas Cina pada Oktober lalu. Kekalahan itu dirasa para penggemar akibat kesalahan taktik yang dipilih Shin. Para penggemar juga menyayangkan keputusan Shin yang memberikan tugas sebagai kapten kepada Asnawi. Padahal, di beberapa laga sebelumnya, yang bertugas sebagai kapten adalah Jay Idzes. Kala menjadi kapten, Idzes juga mendapat pujian dari para penggemar. Hal itu dikarenakan sang pemain dirasa begitu berkarisma dan berwibawa saat berada di lapangan. Oleh sebab itu, para penggemar memohon kepada Shin agar ban kapten harus terus berada di lengan kiri Idzes. Di lain sisi, hal ini langsung ditanggapi oleh Sumarji yang merupakan ketua badan tim nasional sekaligus manajer tim. Sumarji memastikan bahwa bek Venezia itu akan menjadi kapten di laga timnas mendatang. Pria berusia 52 tahun itu mengatakan bahwa keputusan ini diambil melalui musyawarah antara dirinya dan jajaran staf kepelatihan termasuk Shin. Setelah melakukan evaluasi, mereka semua sepakat tugas seorang kapten akan selalu menjadi milik Jay Idzes. Insya Allah Jay, kata Sumarji. Saya yang selama ini di tim, karakter Jay, kepemimpinan Jay menurut saya pribadi, dan juga tim semuanya, Coach Shin juga menilai, Jay paling layak untuk jadi kapten. Jelasnya.